dan RW. Kalau saya mau usul udah ketua RW-nya udah bagus, jangan diganti. Biasanya kalau ada penggantian rada kurang bagus, baru lagi aturannya, baru lagi nambah pajaknya, kagak jelas tujuannya mau kemana. Ya mendingan yang ada aja udah, yang ada aja udah. Ratib ngomongin politik kata Pak Lurah tuh. Lah kalau tanpa politik orang yang pergi haji nggak bakalan bisa berangkat. Cobain aja. Kalau kita milih pemerintahan, pemimpin yang salah, berangkat haji jadi susah. Kita berangkat haji jadi gampang karena pimpinannya mengerti tentang hukum Islam. Tergantung dia nanti ikhlas apa enggaknya tuh urusin haji, yang nanti dampaknya buat jamaah haji. Dan mudah-mudahan yang saya hormati juga ada mantan ketua RW, ya, supaya mantan-mantan ini yang tuh tadinya dulu pernah jadi pimpinan jangan diem aja. Kalau ngelihat lingkungannya kurang baik, jangan bilang gua mah udah nggak mimpin, bukan tanggung jawab gua. Padahal itu awalnya dari saat dia memimpin, yang udah belakangan malah lanjutin doang. Ya, politik lagi baik. Ya, emang haji itu pakai politik, Pak. Haji kalau nggak pakai politik, ya bisa-bisa kita nggak berangkat. Bagaimana politik haji? Politik haji itu kita mensiasati supaya kita bisa berangkat cepat, jangan ngambil hak orang. Bagaimana caranya? Tadi kata Pak Lurah, jangan nungguin panggilan aja. Kalau dia nggak daftar, nah itu salah satu dari politik orang pergi haji, harus daftar dulu. Orang Islam itu harus punya kemauan untuk berangkat haji, keinginan untuk berangkat haji sebagai ungkapan penyempurna dari keimanan dan keislamannya. Karena rukun Islam itu yang terakhir adalah pergi haji ke Baitullah jika mampu. Nah, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada untuk siapa? Untuk semua manusia, yaitu dia berhaji ke Baitullah. Siapa? Mereka yang man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu, dia punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Mana kemampuan yang dimaksud di sini? Kalau kita ambil secara umum, bahwa yang namanya umat Islam itu dia mampu berangkat ke Baitullah. Dulu umat Islam dulu ya, ini dari umum dulu ya. Yang mampu berangkat haji itu umat Islam. Non Islam mampu gak pergi haji? Kagak mampu, diomelin sama gurunya, dilarang sama gurunya, dilarang sama jamaahnya, karena dia bukan umat Islam. Berarti kalau dia bisa berangkat, namanya apa? Mampu. Umat Islam yang dia nggak mampu, dia merasa dirinya Islam, dia harus punya keinginan untuk pergi haji. Pak, pengen berangkat haji nggak Pak? Pak, yang pengen 3 orang, yang lain merasa nggak mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, nih Pak, dengerin. Ini kalau Bapak masih bilang juga masih nggak yakin berangkat haji, bisa berangkat haji, kata Allah, ada kata Allah nih, sebenarnya semua orang bisa berangkat haji, karena kata Allah, ketika kita berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Siapa yang dikabulkan doanya? Kata Allah, doa apa saja
yang tidak menyusahkan orang lain, yang sesuai dengan syariat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana doanya? Mana buktinya? Allah bilang, ana inda zonni abdi. Kata Allah, aku bergantung kepada persangkaan hambaku. Kalau kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kemampuan kita untuk pergi haji, Allah akan berikan kemampuan. Tuh, Pak. Terus yang orang yang belum berangkat haji juga, itu bagaimana? Ya, berarti dia masih ada kekurangannya. Mana kekurangannya? Di antara kekurangannya, Pak, jangan ngukur masalah materi terus ini, Pak. Ya. Makanya kata apa namanya Pak Lurah tadi, jangan nungguin panggilan dulu, gak bakalan datang ke panggilan. Jangan salah, Pak. Bapak daftar, Bapak enggak, tetap Bapak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kagak bakal itu kalau nggak daftar kagak bakal berangkat. Kalau nggak daftar, kalau dipanggil mah tetap dipanggil, Pak. Mau daftar kayak mau enggak kayak, ada yang dipanggilnya besok, ada yang entar, ada yang nanti tahun depan dipanggil oleh Allah. Apain? Menghadap Allah. Ada yang ngadep langsung, ada yang ya ngadep dulu ke Mekah, Al-Mukarramah, haji buat orang yang mampu. Siapa yang mampu? Nah, di sini kita lihat kelanjutan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada siapa Malaka, siapa yang punya, dia itu memiliki harta. Ya, Malaka dinan, maaf. Ya. Barang siapa yang dia memiliki harta ongkos, kalau kemauan tuh dari itu tuh. Kenapa kemauan? Setiap umat Islam harus punya kemauan. Kalau dia mengaku dirinya Islam, jangan pernah bilang saya mah orang susah, mau dari mana ongkosnya? Itu haji itu Pak, Pak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bapak-bapak, ada orang yang dia nggak punya banda, nggak punya apa-apa, gara-gara ditabrak Fortuner pergi haji. Ya, yang nabrak Fortuner, orang yang punya Fortuner punya duit ya. Gitu punya duit aja, itu orang emang orang baik. Allah kalau udah kasih jalan, orang miskin nggak punya apa-apa bisa pergi haji, gara-gara ditabrak, disenggol Fortuner. Yang punya Fortuner kesian nih orang, gara-gara saya tabrak luka, dia tawarin tuh, Pak, saya nggak cuman bisa ganti rugi sekian, saya mau penuhin apa yang jadi permintaan Bapak. Ya, kalau Bapak ada orang yang nawarin gitu tuh, ya, habis diserempet Fortuner, Pak, ntar besok di rumah berdoanya minta diserempet Fortuner lagi. Ya, ada yang nawarin nih, yang punya Fortuner punya duit banyak, ya ditawarin, Pak, saya sebagai permohonan maaf saya, permintaan apa yang Bapak mau minta, insya Allah akan saya kabulin. Bapak mau minta apa, Pak? Pak, minta apa, Pak? Minta rumah baru, minta mobil. Nah, itu bukan orang Islam tuh, Pak. Saya kalau orang yang imannya kuat dan Allah Subhanahu wa taala dia sudah dikasih hidayah tuh sama Allah, karena dia punya keinginan yang kuat pengen pergi haji. Apapun kesempatan yang bisa memberikan dia peluang untuk berangkat haji, pasti dia utamain kan, Pak? Udah, Pak, saya mau setorin aja ongkos haji. Bisa berangkat kan, Pak? Jangan mikirin sekarang apa yang punya di tangan, karena banyak orang yang dia hartanya ada di tangan, banyak, mobilnya 6. Ya, mobilnya 6. Pak RW berapa? Halo, Pak. Ya. Itu udah sama sampah-sampahnya tuh. Ya. Tapi belum berangkat
haji. Daftar mah udah, alhamdulillah tuh Pak. Berarti udah dipanggil. Nah, jangan khawatir. Yang penting kita punya keinginan pengen pergi haji. Orang aja ada Pak jual dagang kangkung aja, dagang kangkung Pak, bisa pergi haji. Dia dagang kangkung lu sama kebon-kebonnya, dagang itu. Berangkat dia haji Pak. Ya. Kembali kita ke masalah haji. Haji ini adalah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita sebagai penyempurna daripada rukun Islam. Karena dia ini penyempurna. Kalau yang namanya penyempurna itu pasti aktivitasnya dan kegiatannya itu paripurna. Haji itu adalah ibadah yang memerlukan kekuatan. Pertama, kekuatan iman Pak. Makanya tadi kalau orang nggak ada imannya Pak, imannya masih lemah, mau hartanya segunung, dia nggak bakalan mau berangkat haji. Ada yang takut karena dia dulu di kampungnya sering bikin salah, ya merasa punya salah, sampai ke Mekah takut Pak. Padahal hartanya banyak. Pertama apa tadi? Keyakinan, iman. Kalau orang sudah punya iman, maka yang dia inginkan adalah di dalam hidupnya memenuhi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, ibadah haji itu penuh harus dengan iman. Kedua apa? Yang paling setelah iman itu harta Pak. Harta. Dia bisa daftar. Kalau nggak ada hartanya nggak daftar Pak. Terus harta bukan cuma yang kita pegang. Ingat ya Pak, harta itu bukan yang ada pada kita, tapi rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga apa? Ya, harta. Ibadah ini, haji ini ya, iman, harta, kemudian tenaga nih, bisa jasad, apa fisik kita. Kita harus punya kemampuan fisik, jaga fisik kita. Ada orang hartanya banyak, ya, udah daftar, udah dapat nomor, udah ditetapin kloternya, sakit, nggak bisa berangkat juga Pak. Ya, nah, saya berpesan nih buat yang berangkat ini, ya, saudara kita Bapak Habib, ya, ini tiga nih Pak, tiga nih yang perlu dijaga. Iman. Kenapa kita berangkat pergi haji itu, ya, harus dengan, bukan cuma dengan jasad dan harta, tapi hati dengan iman. Karena itulah yang memberikan kekuatan kita nanti di sana Pak. Saya pernah umroh Pak, pernah umroh nih Bu Pak. Ada jamaah umroh, dia itu berangkat dari sini boro-boro jalan Pak, pakai kursi roda. Karena kekuatan imannya, padahal fisiknya secara zahir lemah, tapi karena kekuatan imannya sampai di sono kuat jalan, bahkan sanggup desek-desekan dia nyium Hajarul Aswad. Tuh, Pak Isan nyaksiin, orangnya ada. Udah tua, perempuan nggak bisa jalan. Di sini aja di jalan nganterin kebis pakai kursi. Di sono buat jalan. Karena apa? Kemauan dari dalam, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bikin kuat. Ya, yang bikin kuat itu tenaga fisik itu bisa kita latih. Ya, kita latih dengan cara apa? Rajin olahraga sebelum itu supaya di sana terbiasa. Karena di sono jalan, orang bikin haji, ya, bikin haji nih, Mas Habib, ya, itu kurang lebih jalan itu hampir 30 kilo Pak. 30 kilometer jalan tuh, jalannya Mas Habib, ya, tawaf sekian kilo, ya, sa'i sekian kilo, dari sa'i ke Arafah sekian kilo, terus dari Arafah ke Mina, Musdalifah, terus itu
lebih dari 30 kilo. Nah, kalau tanpa nggak dibiasain dari sekarang, yang ada sono pulang haji, ya kaget gempor yang ada Pak. Nah, tadi kembali, bukan hanya kekuatan iman, tapi fisik pun harus dijaga, ya. Jangan lupa juga tadi apa bawa ongkos Mas Habib, ya. Di sono bawa ongkos, jangan nggak bawa duit pisan. Ya, kenapa? Kita di sana itu insya Allah lamanya sekitar 40 hari. Kalau haji reguler, dapat makan dapat, ya. Terus ada dapat living cost nanti. Kalau nggak salah berapa tuh? Berapa real? 1.500 real, kalau nggak salah. 750 real. 750 real itu dapat ongkos living cost buat 40 hari. 750 real itu kalau kita rupiahin kali 4.000 kali 5.000 udah lah ya, berapa ya, sekitar berapa, 5 jutaan ya, 3 juta setengah ya, tuh 3 juta setengah 40 hari Pak, cukup. Kalau yang makannya banyak mah ya, makan di sono kebagian pulang jajan 40 hari itu Pak, di Mekah dan Madinah pastinya bawa bekal. Karena sebagian yang mewajibkan orang pergi haji dikatakan dia mampu, pertama punya duit buat ongkos, punya bekal buat di sono, punya bekal juga buat yang ditinggalin. Itu udah wajib tuh Pak. Kalau dia sudah memenuhi itu semua, dia nggak pergi haji, kata Rasulullah, dia nggak mau pergi haji, falamnya hajju, maka tinggal ditunggu dia itu matinya. Kalau nggak mati secara Nasrani atau mati dia dalam keadaan Yahudi, bukan Islam. Ini nih yang pada punya duit, minimal daftar dulu. Sekarang daftar berapa? 25.100.000 dapat nomor antrian. Tuh, ya. Dia udah punya duit 60 juta masih belum daftar. Ternyata umurnya sampai sebelum dia daftar meninggal, maka dia akan nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Pak, hati-hati. Haji nih Pak, haji. Apalagi umroh udah, haji tuh belum daftar juga. Kalau meninggal tetap kewajiban hajinya itu tetap ada. Kecuali dia memang nggak mampu dia daftar aja dulu Pak. Ya kalau udah punya duit ya memang cukup buat daftar dapat itu Pak. Itu haji. Nah lanjut tadi iman harus diperkuat. Ya. Kemudian yang kedua badan harus dijaga, pola makan itu diikuti. Karena biasanya tidak tiap kloter ada pembimbingnya, ada yang ngasih tahu. Ya. Banyak di sana itu banyak minum. Nah manfaatin di sana Pak minumnya, terutama di kota Mekah dan Madinah. Kita kemungkinan nanti di Madinah itu sekitar 8 atau 9 hari. Ngapain? 8 atau 9 hari itu kita ngejar sunnah yang namanya sunnah sholat arba'in. Apa itu sholat arba'in? Sholat arba'in itu adalah sholat 40 waktu di kota Madinah. Kalau 4 arba'in itu 40, kalau satu hari berapa waktu? 5. Ada 3 ya? Enggak, 5 ya. 5 waktu kita kerjain di sana 8 hari dapat sunat arba'in. Tuh maksudnya di sana ya, supaya usahain kita dapat, tapi juga jangan memaksakan diri kalau memang nggak mampu. Bagi sakit misalnya jangan dipaksa juga, karena itu juga mudarat, nggak boleh kan gitu ya. Pertama tadi ya, manfaatkan benar-benar. Kemarin kalau yang dengar waktu pengajian Ustaz Abdul Razak ya, kata Rasulullah ya, sangat dianjurkan orang yang
datang ke kota Madinah, yang paling pertama dilakukan dia mengucapin salam. Kapan itu tempatnya? Ketika nanti mau masuk kota Madinah. Biasanya itu tandanya ada apa tuh? Ya, itu ada gerbangnya. Anda memasuki kota Madinah. Di sini kita baca assalam, mengucapin salam. Ya. Kemudian apa? Perbanyak membaca salawat. Ya. Makanya kata Rasul, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa ya yang dia berhaji, wala rafasa wala fusuqa, dia itu pergi haji nggak melakukan perbuatan keji, nggak melakukan perbuatan fasik. Apa itu fasik? Fasik itu artinya dia banyak melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya, jangan kerjain di sana. Udah pokoknya semuanya serahin kepada Allah. Ya, dia tidak melakukan itu, maka dia yang pergi haji dengan demikian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang besar dan kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dia dari sana, dia akan ya seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bersih, Pak. Makanya kita minta kalau orang pulang haji itu bersih, Pak. Bahkan ada satu riwayat orang pulang haji itu selama 40 hari ya itu masih didampingin malaikat. Makanya kita kalau ada orang pulang haji tengokin, Pak. Ya, bukan niat kita minta oleh-oleh, ingat ya. Berminta ingat. Datang bukan kita minta doa. Karena apa? Orang yang pulang haji itu dosanya udah bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kita minta doa. Ya, Mas Habib. Ilok kita nengokin kagak ada jam-jam acan, Pak. Gitu. Ya. Namanya orang pulang dari Mekah, ya, begitu. Jadi dijaga, kemudian ziarah ke makam Rasulullah, tanya di sana. Nah, kemudian nanti di kota Mekah, berarti kan 8 hari atau 9 hari di Madinah. Berarti di Mekah berapa? 31 hari. Di sana usahain sholat di masjid, jangan mikirin belanja bentar terakhir aja. Ya, ayo aja ibadah. Kalau mau pulang jadi dikit aja. Ya. Yang paling penting ibadah di masjid. Karena apa? Keutamaan kota Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang beribadah di situ, sholat itu lebih baik ya daripada 100.000 ya 100.000 satu rakaat, tiap rakaat 100.000 lebih baik di kota Mekah dibandingkan kota yang lain. Kalau di kota Madinah 1.000 itu manfaatin. Di kota Mekah dan kota Madinah pada saat kita melaksanakan ibadah haji, perbanyak amal soleh. Itu yang dihitung ribuan itu bukan cuma sholat. Kita berbuat baik, apalagi nih Mas Habib alhamdulillah ngawal ibunya tuh. Dia berbakti di sini ya, mengurus ibunya paling cuma 1. Tapi kalau dia di kota Mekah, ibunya diurusin dengan baik ya, dijaga, dirawat, itu pahalanya 100.000 kali daripada pahala ketika Mas Habib ngerawat ibu di sini. Bahkan di Indonesia mungkin kira-kira tiap hari banyak itu, setahun sekali paling. Kebanyakan kerjanya ngerawatin perusahaan ketimbang ngerawatin ibu. Di sana kesempatan ya kita rawat ibu kita ya. Jadi usahakan kita pergi haji itu di kota Mekah dan Madinah, perbanyak amal soleh, sedekah. Bukan cuma sedekah bantuin orang, nolongin orang,
Ya, saya nggak mau ngejelasin manasik lagi, udah ikut manasik kan ya, udah gitu. Nanti juga ada pembimbingnya, tapi paling enggak itu. Tapi yang harus diperhatikan segala sesuatunya adalah kita harus mampu mengendalikan diri kita secara emosional dan hawa nafsu kita. Ya, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan kita ikuti hawa nafsu kita, tahan, sabar gitu ya. Nah, itu begitu juga keinginan untuk belanja dan yang lainnya, tahan, sabar. Kita niat ke sono itu buat ibadah ya. Karena pergi haji itu kalau kita mengulang misalnya, wah kemarin kayaknya gak sempurna, ngulang belum tentu ngulang, nungguin lagi 20 tahun Pak baru bisa lagi. Ya, pergunakan kesempatan kita menjalankan ibadah haji sebaik-baiknya. Ikutin tuh ya pimpinan, ya ketua kloter, ketua rombongan yang ada di sana, ya petugas-petugas yang ada di sana. Itu yang harus kita ikuti. Kemudian kita nih hari ini diundang dalam rangka walimatul safar. Ya, walimah itu apa artinya Pak? Dalam Islam walimah itu artinya makan-makan Pak. Silakan dimakan kuenya, kayaknya udah habis. Ya, ya sambil apa tujuannya? Tujuannya adalah sebelum kita berangkat ke tanah suci, kita sucikan diri kita secara apa? Secara vertikal dan horizontal. Hubungan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah. Ya, kalau perlu salat tobat. Kemudian nanti sebelum berangkat ya, apa yang diajarkan sebelum berangkat? Ya, disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita umat Islam yang mau pergi jauh, yang mungkin segala kemungkinan bisa terjadi. Apa yang paling perlu diingat? Jangan lupa buat wasiat. Wasiat kepada orang yang kita tinggalin. Kalau nanti misalnya saya ini begini, ya, terbininya emang mau meninggal di sana? Ya, belum tentu. Wasiat penting buat orang Islam, itu dianjurkan yaitu berwasiat. Wasiat apa? Tolong jaga ibadahnya, jaga sholatnya, urus anak-anak nih sesuai itu. Sempatin imamin istri kita sebelum berangkat tuh Pak. Malam sebelum berangkat, sore maghrib kita sholat bareng imamin istri kita Pak. Ya, gak apa-apa. Sholat di masjid itu buat laki-laki ya sangat dianjurkan. Terus kalau apa namanya, kalau kita sholat di rumah gak apa-apa, asal di masjid jangan kosong. Gara-gara kita nggak sholat ke masjid, masjid jadi kepada sholat orang, itu mah wajib. Ya, ya. Imamin sebelum berangkat, imamin istri kita, titip pesan-pesan wasiat. Karena kita yang namanya upah, nggak tahu ya Pak. Bisa jadi yang meninggal yang tua duluan, gitu ya. Bisa jadi yang muda belakangan gitu. Saya sama Pak Lurah misalnya tua Pak Lurah, bisa jadi Pak Lurah duluan, saya belakangan gitu. Ya, begitu. Saya Pak RT mahasiswa nih mudaan, bisa aja yang mudaan duluan, yang tua belakangan gitu. Ya, ya. Saya ngomong terserah saya. Ya, itu. Jadi buat wasiat sebelum berangkat. Nanti pada saat itu ada hubungan hablum minan nas, jadi sama istri, sama anak, sama keluarga. Sebenarnya yang harusnya minta maaf itu yang datangin Pak, yang datangin, karena banyakan yang dimintain maafnya, jadi yang banyakan suruh dah ngumpul di sini biar gampang. Ntar terakhir kita tutup sambil kita baca talbiyah, yang mau berangkat keliling tuh minta maaf. Ya, kita yang ada maafin Pak. Segala kesalahan apapun yang pernah terjadi sama kita, maafin. Mau nggak maafin Pak Habib Pak? Mau Pak? Mau, apalagi nggak pernah ketemu. Saya mau punya salah, tetap aja maafin Pak.
Ya, begitu. Minta maaf. Ya, minta maaf. Bersih karena tidak akan masuk ke tempat yang suci kecuali sesuatu yang suci. Itu. Ya, makanya sebelum berangkat haji kita ada yang namanya walimatus safar. Mau umroh walimatus safar. Gitu, Pak. Bukannya buat pamer, bukan. Ya, bukan buat pamer, hati-hati. Ya. Kalau buat pamer haji nggak dapat apa-apa, kosong. Pulangnya itu namanya, kalau yang pamer orang haji cuma buat pamer doang, pulangnya bukan haji mabrur yang dia dapat, tapi namanya haji mabur. Gitu. Mudah-mudahan ya Pak Habib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan haji yang mabrur, dilancarkan dalam perjalanannya, di dalam ibadahnya, diberikan kesehatan, ya mulai dari keberangkatan hingga kembali ke rumah, dan apa amal ibadah keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesehatan, ketenangan, keamanan, kelancaran. Dan kita mohon juga nih Mas Habib ini sudah terdaftar dan mau berangkat, ya sudah ada kepastian berangkatnya tanggal 7. Udah jadi tamu Allah. Nah, karena beliau ini ada tamu Allah, kita jadi pesan supaya disampaikan pesan kita kepada Allah nanti di sana. Salam kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana? Oh, banyak banget yang pesan, Pak. Saya nyebutin satu-satu sekampung, bawa data RT aja udah punya. Suruh baca, ya udah. Ya Allah, ya Rasulullah, ada salam dari jamaah Nurul Iman. Ya, yang namanya sebutin kayak misalnya ingat, Ilo nggak ingat gitu ya. Kalau yang lain mah nggak begitu ingat, tapi masuk jamaah kan ya, gitu disebutin. Ya, ya nanti bisa dipanggil untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salam dari jamaah masjid Nurul Iman, dari keluarga besar saya, dari teman-teman saya, si Anu, kalau ada apa ya, kalau nyebutin semua juga kebanyakan, ya udah jamaah aja semuanya. Kenapa? Kalau tamu Allah ya Pak, tamu presiden aja bisa bawa pesan tuh Pak, Pak RW, lurah apalagi tuh, bupati, kalau ada tamu yang disuruh diundang sama presiden, pasti nitip pesan ya Pak, nitip pesan akan lebih bagus lagi, biar itu pesannya cepat sampai, ngongkosin berapa itu ya, begitu ya. Kalau nggak punya duit ya udah pesan aja ya. Itu ya yang harus kita perhatikan ketika saudara kita berangkat haji. Mudah-mudahan nih di blok A ini masih kehitung dengan jari orang-orang yang sudah diberikan kemampuan untuk berangkat haji. Kalau umroh insya Allah banyak ya. Nah, sambil tunggu kita bisa pergi haji, kenapa? Perhatiin Mas Habib, di kota Mekah dan kota Madinah ada, di situ kita ada tempat dan waktu di mana kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepas berdoa apapun, terus jangan lepas istighfar. Kalau ada kesalahan kita merasa, oh ingat saya bikin salah nih, segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesusahan, perbanyak istighfar. Itu aja udah kecil. Ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ribet-ribet di sono, Pak. Karena di sono kita berdoa itu Allah langsung dengar, Allah langsung kabulin. Makanya banyak orang di sono itu kalau bikin salah, contohnya aja, oh saya mau udah sering ke Mekah, umroh udah 12 kali umroh, apa saya prosesnya, nyampe di sono keder nggak ketemu. Kenapa? Ada sifat itu tadi. Makanya itu lepasin sifat itu semua. Sampai di sana pasrahkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita sama-sama doa, kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Nanti kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahman hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafiin, ni'amahu yakfi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warisin. Salatan tunjina biha min jami'il bari wal afat, wa taqdi lana bihal hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim, wa ma halalahu min la ilaha illallah, wa ma sabahnahu subhanallah bihamdihi, wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal majlis wa fi hadzal baiti hadiyatan min nawasila, wa rahmatan min mawahib fadlika nazila, wa barakatan shamila, wa sadaqatan mutaqabbala. Nudiya ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Summa ila arwahi khususan di ahli Bapak Habib Nasir Mustafa bin Muhammad Sabir Qasama kataba fi hadhil kilas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa la tahrimna ajrahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa min al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sahhil tariqahuma ibu nafsiya binti Wangsa di Mejo dan saudara Habib Nasir Mustafa bin Muhammad Sabir Qasa, wa yaqillu ta'wid wa yaj'al sayyidina Muhammadin sahiban wa rafiq aynama tawajjahtum, wa yakunu Allahu sahiban bis safar wa khalifatan fil ahli wa la yaj'aluhu akhir al-ahdi la minna wa la minkum, wa yuballighu jami'al amani wal maqasid, wa yaruddu ma ila awtanihima salimina ghaibina aminin ghafirina bi khairatid dunya wal akhirah, wa yaj'alu ma safara zafar wa ila kulli watar bi jahi khairil bashar wa ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa astaudi'uka Allah wa yaqulul musab qabilna wa da' subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun qalibun wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qablahu yawmal qiyamah was samawati mutwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita selesaikan dari awal hingga akhir acara untuk kalimat syafar Bapak Habib Nasir Mustafa bin Muhammad Syabirin, yang mudah-mudahan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan dikabulkan hajat kita semua. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Demikian kurang dan lebihnya minta maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi saja dari bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, barangkali ada saudara atau anaknya yang ingin memondok gratis. Kita di Kebumen, Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit Kebumen, tersedia Pondok Al Mansur, yang ke depan Pondok Entrepreneur, yang mudah-mudahan mohon dibagikan informasi ini kepada saudara atau teman atau siapapun yang membutuhkan. Insya Allah pendidikan